Bertemu lagi pemirsa dalam Buka Mata Buka Hati. Dalam bahasan tadi ditegakkan bahwa petir merupakan fenomena alam yang ternyata juga sebagai pengingat bagi manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta. Petir adalah tanda kebesaran Allah, suaranya merupakan suara memuji Allah, mengingatkan kita pada kewajiban memuji Allah serta mengingatkan kita pada kematian karena tak jarang petir mengakibatkan kematian seseorang. Kita dilarang mencela ketika terjadinya hujan dan petir, meski mendatangkan bencana dan kerusakan sekalipun bagi manusia dan alam. Sebaliknya, semua itu merupakan nikmat dan rahmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Petir berperan memicu terjadinya reaksi kimia dari O2 atau oksigen menjadi O3. O3 ini merupakan penyusun lapisan ozon, lapisan yang melindungi umat manusia dari radiasi ultraviolet. Petir juga membantu dalam membunuh bakteri jahat di udara dan pendukung terbentuknya urea sebagai penyusun kesuburan tanah. Jika kita pikir kembali, manusia di bumi juga melakukan perusakan alam. Secara logika, pada banjir misalnya, bencana ini merupakan akibat dari ulah manusia sendiri. Kita sudah mengetahui bahwa petir merupakan salah satu rahmat Allah, adanya pun dengan memuji Allah. Maka bagi seorang muslim, kehadiran petir sudah seharusnya membuat keimanan semakin bertambah karena melihat bagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Petir ditakuti karena cahayanya yang luar biasa terang. Bagaimana petir bisa seterang itu cahayanya? Itu adalah kuasa Allah. Yang jelas jauh-jauh hari Allah telah menerangkan di dalam kitab sucinya bahwa terangnya petir yang super itu mampu menyilaukan mata siapa saja yang melihatnya. Bahkan kita tidak sanggup untuk melihatnya. Dan ketika kaum muslimin melihat halilintar atau petir, maka bertasbihlah atau membaca Subhana mayusabihu rodu bihamdika wal malaikatu min kifati, yang artinya maha suci zat yang petir pun bertasbih dengan puja-pujinya dan juga malaikat karena takut kepadanya. Petir juga sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, petir akan banyak terjadi saat dekatnya kiamat, sehingga ada seorang datang kepada kaumnya lalu bertanya, siapa di antara kalian yang tersambar petir pagi ini? Kemudian mereka menjawab, si fulan dan si fulan tersambar petir. Sebagian ulama menuturkan pada dasarnya tidak ada bacaan khusus yang bersumber dari Rasulullah SAW untuk fenomena alam ini. Tetapi tidak ada salahnya jika kita menghadapi atau melihat fenomena petir berzikir kepada Allah atau keagungan Allah dan penciptaan makhluknya, maka insya Allah itu sangatlah baik. Imam Abu Ja'far bin Jarir Al-Tabari meriwayatkan hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membaca, Maha suci zat yang guru itu bertasbih dengan memujinya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apabila beliau mendengar suara guntur, beliau membaca, Maha suci zat yang guntur itu bertasbih kepadanya. Al-Auza'i rahimahumullah berkata, adalah Ibnu Abi Zakaria berkata, siapa yang saat mendengar guntur membaca Maha suci Allah dengan segala puji baginya, maka petir tidak akan menyambarnya. Nah pemirsa, semoga dari tayangan kita hari ini, keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik lagi. Dan kita bisa semakin memahami fenomena alam, hujan, petir, dan guntur, sehingga kita bisa menghadapinya dengan keimanan dan ilmu keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa sudah hampir 30 menit Buka Mata Buka Hati menemani pemirsa, di mana tadi kita sudah membahas bagaimana semestinya orang muslim menyikapi datangnya hujan, fenomena kilat dan geledek, serta amalan doa ketika mendengar petir. Semoga saja apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.